hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini hari buat Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu hadir di tempat ini. Kami percaya Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami, menjamah setiap hati kami Tuhan. Kami orang-orang yang berdosa, kami orang-orang yang tidak layak di hadapan-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau telah menjamah kami, mengampuni dosa kami, supaya kami boleh layak, kami boleh berkenan di hadirat-Mu. Saat ini Tuhan, mari Tuhan berbicaralah Tuhan, lewat hamba-Mu. Kami semua akan membuka hati kami Tuhan, supaya firman itu boleh masuk ke dalam hati kami, ke dalam tanah yang subur, dan kami boleh mendengarkan firman itu, dan kami mau melakukannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajarkan kami supaya kami boleh lebih mengerti lagi, kami boleh lebih perhatian lagi kepada firman-Mu Tuhan, supaya kami boleh layak ke hadirat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Sore hari ini kita mau bersama-sama merenungkan firman Tuhan ya. Maaf kalau saudara saya nih suara saya agak parau. Kemarin terakhir camp nggak ada suara. Jadi saya minta sama pesuruh, Bang kasih saya jeruk tipis dong. Gak ada bisa bersuara ya, tapi puji Tuhan ya, Tuhan tidak tinggalkan diam. Saya bilang, aduh gimana nih besok, saya bilang sama Lili, nih kamu aja gantiin, nanti tukeran gitu ya. Tapi itu maunya saya, tapi bukan maunya Tuhan. Tuhan kasih mujizat untuk saya bisa. Nah tadi nyanyi gak usah terlalu kencang, takutnya nanti suaranya hilang lagi ya. Puji Tuhan. Pada sore hari ini kita akan buka bersama-sama dalam Efesus pasal yang kelima. Di perjanjian baru, Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-15, ayat yang ke-15 sampai ke-17. Ya, kita boleh baca bersama-sama. Ya, 3 ayat ini kita baca bersama-sama ya. Oke, sudah dapat semua? Amin. Ya, yuk saya undang bangkit berdiri deh. Ya, saya hitung ya. 1, 2, 3. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Amin. Silakan duduk ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Firman Tuhan di sini katakan dalam ayat yang ke-17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, kata firman Tuhan. Ulangi sekali lagi. Sebab itu janganlah kamu bodoh. Firman Tuhan yang berbicara ya, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Tema sore hari ini saya ambil dari ayat yang ke-17, mengerti kehendak Tuhan. Ya, amin. Berapa tahun sudah kita menjadi orang percaya, menjadi orang Kristen, ya, menjadi anak-anak Tuhan. Ya, yang dibilang, oh kita punya iman, percaya saja, percaya saja.
Sudah berapa tahun? Mungkin 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Ada yang 40 tahun yang usianya lebih seperti Oma Wati nih mungkin udah 60 tahun, 70 tahun, kita nggak tahu usianya udah 86. Ya, sudah banyak sekali ya pengertian kita percaya kepada Tuhan. Tetapi yang menjadi pertanyaan sore hari ini, apakah kita yang hadir pada sore hari ini sudah mengerti kehendak Allah dalam hidup kita? Apakah kita sudah mengerti kehendak Allah dalam hidup kita? Kita sudah banyak menyaksikan mujizat-mujizat Tuhan yang luar biasa. Barusan kita saksikan luar biasa. Anaknya Tini bisa masuk dalam perguruan tinggi. Wow, luar biasa. Itu diminati seluruh mahasiswa, seluruh siswa SMA. Bahkan seluruh orang tua murid. Kalau di universitas swasta, udah 50 jutaan mungkin ya. Tapi di perguruan tinggi negeri, tidak seperti itu ya. Seluruh dosen-dosen pun dosen yang canggih, dosen yang bagus ya, yang dikirim di universitas negeri. Karena saya pernah kuliah di swasta, saya nunggu-nunggu pengen negeri nggak bisa ya. Maunya saya mau menjadi seorang dokter, maunya Tuhan enggak. Saya jadi ibu rumah tangga, menjadi seorang chef, jadi seorang catering, itu maunya Tuhan. Apa tujuannya? Ya, supaya saya mempermuliakan nama Tuhan lewat apa yang saya masak, lewat apa yang saya buat. Ya, jadi itu beda maunya kita sama maunya Tuhan. Kita nggak mengerti kadang kalau Tuhan, kok saya jadi gagal ya Tuhan? Udah ke gereja dari kecil sekolah minggu sampai dewasa. Saya punya cita-cita, Tuhan gagalin begitu aja. Ya apa maunya Tuhan? Stres, gundah gulana katanya gitu ya. Tapi ya galau juga. Tapi saya kerja sampai ngawur saudara. Saya masuk ke saya daftar di hotel. Ya kebetulan hotel itu yang punya seorang Manado. Saya bilang artis namanya, saya blank nih lupa. Ya, lupa saya ya. Nah itu sampai ngacak-ngacak saya sekolah. Sampai ambil mau ngetes pramugari lah dengan tubuh tinggi. Saat itu mah masih muda, mulus, nggak rodekan, mulus. Ya, sekarang rodek nih, gatel-gatel. Dulu masih mulus, pengen sampai udah saking galaunya, nggak menurut kemauan saya. Ya sudah, merit, punya anak, langsung Tuhan kasih saya talenta untuk masak. Saat itu saya nggak bisa masak-masak banyak-banyak begitu, pusing, nggak bisa. Tapi Tuhan kasih itu talenta, saya kembangkan talenta itu. Apa yang Tuhan mau pun saya nggak ngerti sama sekali. Suatu hari dari lewat catering saya luar biasa. Apa maunya Tuhan nih? Tuhan katakan, aku memberikan talenta dan kamu sudah mengembangkannya, good. Tapi apa yang harus saya balas? Saya akan memuliakan nama Tuhan. Saya bilang katakan apapun yang saya lakukan nih Tuhan lewat tangan saya akan mengembalikan lagi kepada Engkau. Saya akan memuliakan kepada Tuhan. Ya lewat apa? Ya saya diberi keuntungan kan dari catering. Ya saya kembangkan lagi untuk saya memberi lagi kan berkat itu, saluran berkat itu jangan kita pampetin. Ya nanti bocornya nggak karuan, ke rumah sakit lah, kemana lah. Mendingan kerannya kita buka lagi aja tuh, kucurin lagi ke sini ke situ ya supaya lancar. Nah itu maksudnya ya, itu sedikit kesaksian saya. Nah mengerti kehendak Allah adalah hal yang sangat penting bagi kita semua. Penting nggak mengerti kehendak Allah? Saudara boleh ke gereja setiap minggu, mungkin ada beberapa kali gereja. Ya, saya aja ke gereja bisa hari Selasa saya pergi sama Bu Lili, hari Sabtu, hari Minggu, bahkan kalau ada lagi undangan tempat lain hari yang lain pergi. Ya, wah udah semangat, nggak ada yang nganter, nggak pakai ini, saya naik itu shuttle Suvarna. Ya kemana tujuan saya pergi, naik kereta, kadang-kadang ya itu kita sudah lakukan hal itu. Tapi itu semua sia-sia kalau kita tidak mengerti kehendak Allah. Kalau kita tidak mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kadang-kadang kita cuman maunya Tuhan ngertiin saya nih. Ya, Tuhan kan saya sudah berbuat banyak buat Tuhan. Tuhan berkati saya dong. Saya udah begini, saya udah begitu, saya udah begitu. Tapi Tuhan bilang kamu jangan ngatur-ngatur saya. Ya Tuhan nggak mau diatur-atur ya.
Oleh sebab itu ya, mari kita belajar mengerti kehendak Tuhan. Kita ulangin lagi di dalam Efesus 5 ayat 17. Efesus 5 yang tadi kita baca, sekali lagi biar kita lebih mengerti lagi apa maunya Tuhan. Ya, kita baca lagi ya. Baca bersama-sama lagi. Ya, 1, 2, 3. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Bodohnya itu digaris besari. Atau bodohnya itu diingat-ingat, itu perkataan firman Tuhan bagi orang-orang yang tidak mengerti kehendak Allah. Tuhan katakan kamu bodoh. Ya, Tuhan bukannya saya yang bicara, tapi ini Alkitab mengatakan seperti itu. Ya, kita sebagai orang-orang yang bodoh, tetapi karena kita tidak mengerti firman Tuhan. Banyak orang di luar sana, ya, orang yang bertitelnya panjang, ada titelnya profesor misalnya, udah profesor, doktor, insinyur, Herti Magdalena, ada MH, ada MTA, berjejer banget itu dia punya titelnya. Ya, dunia sangat, kalau orang-orang dia menghormati, menyanjung, wah luar biasa ibu ini seorang profesor, orang begini sungguh luar biasa, diagung-agungkan, ya, bahkan menjadi peneliti nantinya, dipakai di pengadilan, dipakai di mana untuk menjadi ahli. Tapi bagi Tuhan no, kalau engkau tidak mau mengerti kehendakku, engkau juga sama juga seorang yang bodoh. Amin. Ngerti ya? Tahu ya? Jadi kalau kita tidak mengerti kehendak Tuhan, kita adalah seorang yang bodoh. Kata kita sendiri ya, barusan bilang kita adalah orang yang bodoh kalau kita tidak mengerti ya kehendak Tuhan ya. Kenapa penting sekali kita untuk mengerti kehendak Allah? Ya, kenapa kita harus penting sekali mengerti kehendak Allah? Ya, karena kalau kita mengerti kehendaknya, lalu kita melibatkan Tuhan ya di dalam segala aspek kehidupan kita, maka itu jalan yang benar. Ya, jadi dalam segala sesuatu kita harus melibatkan Tuhan. Ya, kita sebagai ibu rumah tangga banyak sekali masalah dalam kehidupan kita. Ya, baik dari anak yang masih punya suami juga, saudara, keluarga besar, bahkan dengan orang lain, dengan teman-teman, ada aja yang ngiri mungkin ya dengan kesuksesan kita misalnya, itu menjadi suatu kendala, suatu tantangan, suatu masalah ya. Langsung kalau kita tidak mengerti kehendak Tuhan, baru diomongin sedikit udah marah. Ya, baru dengar-dengar, tahu nggak Debbie, kamu kata si A begini-begini. Siapa yang bilang Bu Nonco? Langsung, wah udah tanpa ya udah panas. Darahnya sudah mendidih di hati. Ada punya mendidih. Ya, jadi itu maunya Tuhan, kita harus melibatkan Tuhan. Baru begitu dengar, kayak saya juga dulu begitu. Emosi, begitu dengar, siapa lu ya sok gini gitu. Tapi untuk marah karena kita sedikit banyak kita percaya Tuhan dan sering mendengar firman Tuhan, jangan marah. Meskipun kita marah itu terkendali, cuman rasanya nggak enaknya di sini. Wah, tuh orang kurang ajar gitu ya ngomongnya. Tapi waktu kita mau menyerahkan kepada Tuhan, Tuhan yang ambil, kita serahkan semua masalah tantangan kita kepada Tuhan, kita libatkan Allah dalam kehidupan kita, kita bisa saring semuanya, bisa kita redam. Ya, biasanya orang-orang yang menjelekkan kita, orang-orang yang bikin nyusahin kita, orang-orang yang bikin masalah terbesar pada kita itu keluarga. Ya, kalau orang lain mah kan jarang ketemu. Ya, saya sama Ibu Lina jarang ketemu, nggak pernah punya masalah. Ya, jarang ketemu nggak punya masalah. Tapi kalau keluarga kan 1 kali 24 jam. Ya, dengan anak, mantu, cucu itu 1 kali 24 jam paling tidak. Dengan keluarga besar mungkin ada ketemunya waktu pas arisan lah, waktu pas apa dengan keluarga besar itu kita pasti ketemu. Itu yang suka membuat kita jengkel, membuat kita marah, membuat banyak sekali hal-hal yang masalah-masalah tantangan itu dalam hidup kita ya seperti itu. Nah, bagaimana kita mengatasinya? Tentunya kita harus melibatkan Tuhan dalam hidup kita. Allah senang dilibatkan. Nah, saudara senang nggak kalau dilibatkan dalam pelayanan? Senang.
mau dilibatkan dalam pelayanan. Ibu Herti kasih kesempatan untuk kita semua supaya kita bertumbuh dalam pelayanan kita dengan cara kasih WL, ya, kasih singer, kasih untuk belajar firman Tuhan, belajar khotbah. Saudara di gereja-gereja saudara mungkin belum tentu dikasih kesempatan itu, apalagi gereja-gereja besar. Wow, kalau saudara nggak pernah ikut doa jam 5 pagi di gerejanya, ya datang jam 5 pagi di gerejanya, saudara ikut penginjilan, ikut pelajaran Alkitab, itu ada saudara dibimbing dulu menjadi WL, nggak sembarangan saudara harus di training dulu. Ya, dulu kita di gereja ada ya, mentraining WL, nggak main. Itu Bu Herti murah hati loh. Ayo WL ya, jangan ditolak. Ya, jangan ditolak. Ayo, meskipun mungkin kita semua bisa nyanyi, ya, kita nanti Tuhan akan kasih lagi kita talenta, dikembangkan talenta itu Tuhan akan tambahkan terus. Dulu saya mah nyanyi pintar dari kecil, bisa nyanyi. Orang saya dari Manado, Batak, Ambon itu udah jago-jagonya nyanyi, bisa nyanyi. Tapi apakah saya bisa jadi WL? Nggak bisa kalau tanpa tuntunan Tuhan, tanpa saya melibatkan Tuhan, nggak bisa saya jadi WL. Ya, ada bimbingan dari gereja saya panggil guru untuk menata WL singer. Semua harus hadir. Ada belajarannya, ya, dikasih pelajaran. Nggak gujuk-gujuk gereja mau. Dan gereja saya nggak besar-besar banget, tapi dipilih juga gitu ya. Apalagi gereja besar. Saudara harus bersyukur kalau dikasih pelayanan. Ya, saudara mesti bilang, thank you Bu Herti. Gitu ya. Tuhan memberkati saudara semua. Saya percaya nanti ada kelihatan potensi saudara itu, wah tambah lagi. Ya, saya dulu senang lihat si Rika itu WL. Ya. Rika, maaf, nanti suaramu lebih bagus lagi kalau kamu mau terus kembangkan. Tuhan akan kasih. Beri aplaus dulu sama Rika. Yang penting dia mau. Dari waktu dikasih pelayanan, Rika langsung mau. Saya lihat responnya dia tuh luar biasa loh. Mau. Ada mau, Tuhan kasih terus, ditambahkan terus. Ya buktinya saya waktu bisa, oh mau Tuhan saya mau jadi WL. Oh Tuhan saya mau, waktu saya dipilih jadi ketua komunitas tuh saya berargumentasi sama pendeta saya. Wah saya tolak, sampai 3 kali saya dipanggil ke kantor. Nah akhirnya waktu pendeta saya kasih penjelasan, kamu mau apa tidak? Wah Tuhan nyerah juga saya mau Om. Ya udah, waktu saya katakan mau, Tuhan kasih dan pengetahuan, akal budi, kepintaran, ya semua Tuhan kasih untuk pelayanan. Tambahkan. Dulu tanya Ibu Lili, saya mah disuruh berdoa aja gemeter. Untung pakai ventilator, ces, ya saking gemeternya. Apalagi suruh khotbah, buduh keringat ngucur semua. Tapi waktu kita ada mau dan melibatkan Tuhan, pakai aku Tuhan, inilah aku Tuhan, utuslah aku. Wow, keren kan? Ya gereja saya temanya ku penuhi panggilanmu. Jadi ini aku Tuhan, utuslah aku. Tuhan akan memberikan berlipat-lipat ganda talenta, ya. Jadi kalau satu dikubur aja, jangan. Tuhan kasih terus ditambahkan lagi sehingga kita menjadi wanita-wanita persekutuan doa Sufarno Lafon yang berkualitas. Amin. Kasih tepuk tangan dulu dong yang meriah. Ya, puji Tuhan. Ya, Tuhan akan menjamin kehidupan kita dengan luar biasa, ya. Jadi saudara, kalau saudara dalam keadaan misalnya sakit yang tidak pernah terus-terusan sakit, terus-terusan hidup susah, ya jangan saudara mengeluh, jangan saudara menyalah-nyalahkan Tuhan. Saudara ingat mengintrospeksi diri, apakah Tuhan mengizinkan saya saat ini, ya sakit? Bersyukur, berdoa, berterima kasih sama Tuhan, ya. Jangan sedikit-sedikit mengeluh, Tuhan kenapa saya udah percaya Tuhan, saya udah ke gereja puluhan tahun, kenapa Tuhan gak sembuh-sembuhkan sakit saya ada diaken saya sedang sakit saat ini, padahal orangnya luar biasa, pelayanannya keliling Indonesia, ke Kalimantan, misinya ke ujung-ujung, tapi Tuhan izinkan dia saraf kejepit, Tuhan izinkan dia dioperasi apa sini lehernya 7 cm sini, dioperasi terus dibelokin, dibikin gorong-gorong, ya udah jalannya dia bilang berat. Saya ingat satu dalam kitab di Alkitab, saya bilang sama Lili, saya lagi bicara, saya sharing, saya bilang
Waduh, kalau saya ingat penyakit semua apa yang diderita Handoyo saat ini, namanya Bapak Handoyo. Handoyo saat ini seperti Ayub, ya. Dia di rumahnya datang pencuri, ya, rampok, dirampok itu satu tas perhiasan, ya, cincin batu-batu itu yang mahal-mahal itu seharga hampir 2 miliar. Satu tas itu diambil semua. Ya, udah diambil semua barang-barang itu, ya dia jatuh sakit lah, ada saja sampai saat ini saya percaya Tuhan sedang menguji imannya terus. Tapi Pak Handoyo ini tidak pernah mengeluh selama dia sakit. Saya besuk, dia malah semangat. Dia besuk malah semangat Bu Nonco. Kita baru besuk udah semangat, kasih semangat. Maksudnya kita yang kasih semangat ya, tapi dia yang semangat. Dokter nggak boleh nengok-nengok, dia kepengen nengok juga ngeliat kita yang besuk. Nah seperti itulah ya. Kalau dia melibatkan Tuhan, dia meskipun keadaan badannya tidak memungkinkan lagi, tapi waktu dia melibatkan Tuhan, ya ada kekuatan yang baru. Ada kekuatan yang baru, ya. Kita jangan mengeluh, ya. Ada juga dalam firman Tuhan dalam Alkitab ini dikatakan orang-orang yang tidak mau, yang tidak mengerti kehendak Allah, yang tidak mau menuruti kehendak Allah. Dalam Alkitab yaitu seorang nabi, Nabi Yunus, sebetulnya dia tahu kehendak Allah, dia mengerti kehendak Allah, tapi dia tidak mau menuruti kehendak Allah. Kemana Tuhan suruh pergi? Yunus, pergilah kamu ke Niniwe. Dia tahu di Niniwe itu kota yang kota yang orang-orangnya isinya tidak mengenal Tuhan, menyembah kepada berhala. Jadi Tuhan suruh dia seorang nabi memberitakan Injil di negara itu. Ya, kenapa dia saya tidak tahu ceritanya seperti apa, mungkin Maria lebih tahu. Taunya dia pergi ke Tarsis berlawanan. Berarti dia kan tidak mau menuruti kehendak Allah, tidak mau menurut perintah Tuhan. Dia pergi, apa yang terjadi? Datanglah masalah, datanglah musibah, ya, sehingga dia dibuang ke laut, dimakan sama paus, ya, sama ikan besar itu, ya. Nah itu masalah dia. Setelah mendapat masalah baru ingat berseru sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Nggak jauh bedanya seperti kita juga. Kalau Tuhan sudah bilang, ya jangan iri sama orang ini, tapi kita ngelihat orang begitu, kita ada hati timbul iri. Ya, Tuhan katakan udah jangan lagi berbohong, tapi kita tetap lagi tidak mau menuruti kehendak Tuhan. Tuhan bilang pergi ke gereja, ini hari Minggu, waktunya untuk Tuhan. Tapi Tuhan, saya ada kondangan, pas lagi waktunya. Kalau ke gereja kan minggu depan masih bisa, ya. Kalau kondangan udah nggak bisa Tuhan, malah teman akrab saya lagi. Ya udahlah nggak apa-apa, besok lagi juga bisa kok. Ntar di rumah juga saya berdoa, sembahyang. Jadi kita sepertinya mau mengiyakan Tuhan, ikutin cara saya aja nih, Tuhan mengamin. Jadi Tuhan yang aminin, amin kata Tuhan gitu ya. Kadang-kadang kita seperti itu. Padahal firman Tuhan katakan janganlah menjauhkan dirimu dari ibadah-ibadah persekutuan. Ya itu kadang-kadang kita seperti itu. Nah waktu kita sudah melanggar peraturan Tuhan, tiba-tiba datang masalah, datang seekor ikan yang langsung mencaplok kita dalam tantangan, mungkin dalam sakit penyakit, kesusahan, dagangnya bangkrut terus, usahanya habis, semua habis, kita tidak sadar. Baru kita mohon, Tuhan berkati saya dong, kan saya udah ke gereja Tuhan, saya udah kasih perpuluhan, saya udah kasih persembahan, tiap bulan saya udah kasih 50.000 buat persekutuan doa. Kok saya hidupnya begini terus Tuhan? Ya, kata Tuhan, siapa lu? Makanya lu gak mau nurut sih sama gue. Gue suruh lu ke Niniwe, lu perginya ke Tarsis. Gue suruh lu begini, lu maunya begitu. Mau sekarep lu aja. Itu yang kita mengalami akibat-akibat kita sendiri, ya. Ya, kemudian ya berapa banyak ya yang ada di sekitar sini. Ya mungkin saat ini di dalam hati aja, saya mah nggak begitu Tuhan. Kalau saya tidak melakukan, kita minta ampun sama Tuhan. Detik ini, saat ini, kenapa? Tuhan mau menjamah kita. Tuhan mau memulihkan kita pada saat ini, ya.
Berapa banyak di sini ya, seringkali kita mengikuti kemauan kita sendiri. Saat ini saat yang tepat. Waktu firman Tuhan ini kita bersama-sama belajar, men-sharingkan bersama-sama bagaimana kita harus mengerti kehendak Allah yang biasanya kita mau menginginkan kehendak kita sendiri, kita mau bertobat. Ya, kita tidak mau lagi mengulangi hal itu. Ya, kita tambah usia, tambah bukan panjang umur ya, panjang umurnya panjang, tapi pendek ke depannya. Ya, antrian kita maju terus. Maju, sorga misalnya di situ tuh pintu. Kita udah di sini. Panjang umurnya maju, panjang umurnya maju, maju terus ya, maju terus ya antara surga dan neraka ya. Itu memang ada surga dan neraka itu. Kemana kita pergi ya? Ada beberapa hal yang Tuhan mau ya dalam pengertian kita menuruti kehendak Tuhan yang kita harus lakukan sebagai manusia ciptaan Tuhan. Kita harus melakukan itu ya. Tuhan menghendaki kita semua maunya sih masuk surga. Amin. Amin. Tuhan Allah yang baik ya. Tuhan Allah yang berkuasa. Dia menciptakan neraka surga, dia menciptakan langit bumi, dia menciptakan manusia, apalagi kita serupa dengan gambarnya. Allah tidak mau kita binasa. Allah maunya kita masuk surga. Tetapi siapa yang melenceng? Kadang-kadang kita sendiri yang melenceng. Ya, begitu lihat pacarnya kaya raya masuk malaf. Wah, dia merasakan, wah apalagi mamanya udah dukung, udahlah yang penting kamu hidupnya bahagia, senang, enak. Enggak, berarti kan tidak menuruti kehendak Tuhan. Padahal Tuhan katakan terang dan gelap tidak bisa disatukan ya, tidak bisa dipersatukan, tapi ditabrak terus sehingga dia meninggalkan Tuhan. Apa? Kesusahan melimpah. Mungkin di dunia ini dia senang, kaya raya, punya pabrik 10, ya punya jet pribadi, punya apa entah dari korupsi apa nggak tahu, pokoknya kaya raya, ya. Tapi pada akhirnya ya jiwanya binasa, ya. Jangan salahkan Tuhan. Ya, Tuhan maunya kita semua masuk surga. Ya, apa saja keinginan Tuhan dalam hidup kita? Ya, yang pertama, ya, kita lihat di 2 Petrus 3 ayat 9. Hmm. 2 Petrus 3 ayat 9 yang udah dapat boleh baca. 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang yang berbalik dan bertobat. Nah, di dalam ayat ini ya Tuhan kan kita sudah tahu, Tuhan maunya kita semua masuk surga, ya, supaya kita selamat, ya, supaya kita tidak binasa, ya. Tapi Tuhan sedang menunggu respon kita, ya. Waktu firman ini ditaburkan oleh hamba-hamba Tuhan, kita sering dengar firman Tuhan yang melalui hamba-hamba Tuhan yang ada di tempat ini, ya. Kadang-kadang Tuhan menunggu nih respon kita. Itu sebabnya waktu kita mau mendengar firman Tuhan, kita siapkan hati kita. Waktu ibu-ibu mau datang di persekutuan doa, waktu ibu-ibu mau datang ke rumah Tuhan beribadah, waktu ibu-ibu mau datang ke komunitas-komunitas lain, persiapkan hidup kita, hati kita ini. Kita persiapkan, ya, berdoa sama Tuhan. Tuhan, ini aku Tuhan. Sebentar aku mau pergi ke persekutuan doa. Biarlah firman yang ditabur itu tidak berlalu begitu saja. Kita tertanam, siapapun yang membawakan firman Tuhan, ya, kita jangan meremehkan firman Tuhan. Mungkin orangnya nggak bisa, ya kita nyelein, ya firmannya begitu aja. Saudara jangan main-main, saudara berarti menyelek Tuhan. Saudara menghina Tuhan, bukan menghina bugananya. Lagi cigana mau firman Tuhan nih, cuman ya saudara ikut Tuhan selamat, saudaranya. Tapi kita jangan mencelek ibu gananya,
kita mencelek Tuhan. Jadi siapapun yang menyampaikan firman, firman itu kan otomatis pakai ayat. Ayat firman ini Allah yang berbicara lewat kita, ya. Ya, jadi responnya kita bagaimana waktu kita mendengar firman Tuhan? Tuhan lagi tunggu apa nih responnya nih? Respon Puji ini apa nih? Ya, waktu terima firman Tuhan itu, apakah kita mau melanggar peraturan Tuhan? Apakah kita mau menuruti kehendak Tuhan? Apakah kita sudah mengerti? Oh ya Tuhan, terima kasih. Yang ini nggak boleh ya. Kadang-kadang kan gitu, waktu kita ada kejadian sesuatu, terbersit dalam pikiran kita ada firman yang masuk. Ya, kalau kita sering ya membaca firman Tuhan, itulah sebabnya kunci ya. Puji Tuhan di persekutuan doa ini kita setiap hari membaca 2 pasal. Ada nggak yang nyangkut kepikiran ya dalam hati kita? Pasti ada teguran. Kadang-kadang pas kita baca, wah pas di hari ini memang gue lagi seperti ini. Terima kasih Tuhan. Ya, jadi kita tahu ya apa yang Tuhan mau. Dia menunggu respon kita. Apakah kita mau meresponi kata-kata Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Tuhan sedang menunggu karena apa? Tuhan tidak mau kita binasa. Tuhan nggak mau kita masuk neraka. Apalagi kita yang serupa dan segambar dengan Dia. Ya kalau iblis mah ketahuan dikasih tanduk kalau gambarnya ya. Ya, jadi beda jelek ya, dia jelek. Kita tuh seperti Kristus ya, wajah kita orang dibilang serupa kan nggak mungkin melenceng-lenceng, mungkin hidungnya ada yang mancung, ada yang pesek, itu urusan Tuhan. Yang penting kita ada nafas, semua komplit, panca indera kita komplit, tangan kaki, meskipun tangannya buntung ada tangannya, meskipun kakinya kecil ada kakinya, gitu ya, serupa dan segambar dengan Allah. Itu sebabnya Allah nggak mau yang sama dengan Dia tuh masuk neraka. Dia mau terus kita masuk ke surga ya. Amin. Amin ya. Begitu kita mendengar firman Tuhan, kita meresponi, oh ya Tuhan, saya mau bertobat. Ampuni saya Tuhan. Yang dulunya saya orangnya pelit misalnya. Wah Tuhan, waktu saya mendengarkan firman Tuhan, aku harus mengasihi sesama Tuhan. Ya jangan cuma kita peduli sama, ya puji Tuhan saya dukung dalam doa. Dukung dalam doanya doang ya. Kita datangi ke orang itu, kita berikan dia sesuatu apa yang dia butuhkan. Mungkin kalau dia nggak makan, dukung dalam doa, kenyang nggak kenyang. Datangi, kasih makanannya, mungkin kasih uangnya ya. Tapi kadang-kadang orang tuh kan suka menyalahgunakan ya. Yang penting tugas kita sudah selesai, kita berikan, itu urusannya Tuhan nanti. Jadi kita kalau melihat ada saudara kita yang sakit ya, praise the Lord ya, cuman dukung dalam doa gitu ya. Saya nggak tahu doa apa nggak doanya, pokoknya tulis saja di WA ya. Kalau bisa saya saran, nah kita jenguki saudara kita yang sakit, kita datangi dia gitu ya. Nah, cara Allah menyatakan kehendaknya tadi di sini. Cara Allah menyatakan kehendaknya mulai dari Alkitab yang kita baca ini. Jadi, ibu-ibu, kita semua harus membaca Alkitab. Harus wajib ya membaca Alkitab setiap hari ya, 2 pasal ya. Jadi itulah kita mengerti ada banyak janji-janji Tuhan di situ bagi orang-orang yang mau mengerti kehendak Allah. Kalau enggak, kita enggak ngerti apa maunya Tuhan. Ya, kita cuma mau jalan sendiri saja. Yang kedua kita lihat di 1 Tesalonika 4 ayat yang ketiga. Satu Tesalonika 4 ayat ketiga. Ya, baca Li. Ya, tadi Bu Lili baca. 1 Tesalonika 4 ayat 3. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Nah, ini kayaknya agak ngeri-ngeri sedap nih. Ya, agak pedes sedikit. Hari ini kita makan rica-rica yang pakai cabai rawit. Nah, enak. Mantep. Ya, firman Tuhan katakan, karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Ya. Di sini
percabulan itu sudah dilarang ya, di dalam Keluaran 10 firman Tuhan ya, itu sudah ada jangan berzina ya. Khususnya kita sebagai istri, sebagai ibu, sebagai mama gitu ya. Nah, Tuhan sangat menginginkan kita menjaga kekudusan kita. Jangan selingkuh. Banyak sekali perselingkuhan. Kemarin Bu Lidi sudah menyampaikan ya, papinya pemimpin kur di gereja selingkuh sama yang ikut kur. Ya, perselingkuhan banyak terjadi antara WL dan singer, berselingkuh, main musik di gereja-gereja besar. Pujiannya luar biasa hebat, kata-katanya luar biasa membangun. Ya, Tuhan tidak menginginkan itu. Tuhan kecewa melihat yang seperti itu. Dan di sini akan ditekankan, jagalah kekudusanmu. Sebagai seorang istri kita harus menjaga kekudusan kita. Ya, hanya satu yang boleh ya kita cintai, hanya satu ya di dunia ini yang boleh kita bersetubuh, hanya kepada suami kita. Jauhi percabulan itu, dan Tuhan mau kekudusan. Kenapa pernikahan kita ada pernikahan yang kudus, pernikahan yang diberkati Tuhan. Tuhan tidak mau tercoreng pernikahan kita. Amin. Juga untuk jadi nih, janda-janda ya, termasuk saya ya. Tuhan mau juga kita menjaga kekudusan kita ya. Bukan salah di zaman sekarang ini, janda usia 75 tahun aja bisa kawin sama anak umur 20, 25 tahun. Lagi viral. Nah, bisa kawin udah nenek-nenek, ngomongnya juga udah susah, ngeot-ngeot, kulitnya udah itu didandanin. Saya lihat di TikTok ya. Nah, saya lihat muka yang keriput didandanin setebal-tebalnya, bisa kayak Bu Herti loh, usianya 75 apa 70 berapa. Wow, suaminya umur 20 berapa ya di TikTok gitu. Nah, 20 antara 25, anak masih muda. Nenek-nenek itu punya perkebunan yang luar biasa. Anak-anaknya pasti marah, anak-anaknya nggak suka. Oma sama Tapi nenek-nenek ini terus aja mau mengikuti kehendaknya sendiri. Ya, memang itu bukan dari golongan kita, puji Tuhan. Bukan golongan kita, golongan sana yang boleh segala macam. Nah, tapi saya heran dunia seperti itu ya, tidak diajarkan mungkin kekudusan, tapi Alkitab di sini mengajarkan kekudusan bagi seorang janda-janda. Ya, kita sih sering bergurau aja nih, janda kembang. Nih, ntar dijodohin sama ini. Saya mah langsung bercanda juga. Enggak, gua mah mau jaga kekudusan. Ya elah. Kita harus menjaga kekudusan ini, ya. Harus menjaga kekudusan hidup kita. Jangan mengecewakan Tuhan. Ya, jangan mengecewakan Tuhan. Puji Tuhan ya. Ini rada-rada ngeri-ngeri sedap ini ya. Tapi memang harusnya begini. Kan kita tahu Tuhan nggak mau dengan percabulan. Kalau kita melakukan percabulan, nggak ada sorga, boro-boro sorga, pintunya aja tertutup, apalagi masuk sorga, ya. Jadi Tuhan tidak mau Tuhan sedih, ya, seperti itu. Jangan kita lakukan hal itu. Ya, kita sudah mengerti kehendaknya Tuhan. Kita sudah tahu apa yang kita harus lakukan dan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, ya. Kemudian yang ketiga kita lihat dari 1 Tesalonika 5 ayat 15-18. 1 Tesalonika 5 ayat 15 sampai 18. Nah, ya, Lili udah dapat, baca Li. 1. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Ya, ayat di sini berarti kita harus hidup mempunyai karakter seperti
Kristus. Nah, karakter kita ini harus seperti Kristus yang ketiga. Yang Tuhan mau, yang Tuhan rindukan, yang Tuhan inginkan, ya, yang kita harus mengerti kehendak Allah apa yang Tuhan mau. Hidup kita harus seperti Kristus. Karakter hidup kita harus seperti Kristus. Apa sih karakter hidup seperti Kristus yang seperti apa? Nah, saya akan jelaskan di sini. Ya, karakter seperti Kristus. Yesus itu orangnya tidak pernah merasa sakit hati. Meskipun dia dicerca, difitnah, di segala macamin, waktu dia mau di kayu salib, ditusuk iganya, dipecut, dikasih mahkota duri. Yesus tidak pernah sakit hati. Ya, kita mah boro-boro dikasih mahkota duri, boro-boro dipecat, orang diomongin aja sakit hati. Ya kan? Betul nggak? Ya, itu jauh. Ya, Tuhan Yesus mah udah nggak mempan diomongin aja juga. Ya udah nggak mau yang begitu mah kecil. Ya, kalau diomongin aja mah, ya kecil. Ya, jadi kita kalau diomongin sempat suatu hari dengar, misalkan dari tetangga lah, dari mana aja gitu ya, ngomongin kita yang enggak yang kecil dalam namanya Yesus, ya, dalam namanya Yesus kecil itu mah gitu ya. Jadi jangan sakit hati. Yesus saja nggak pernah sakit hati, malah dia doakan, Tuhan ampunilah mereka apa yang mereka perbuat, mereka tidak tahu apa yang dilakukannya. Ya, bisakah kita seperti itu? Bisa nggak? Amin, bisa. Kalau yang belum bisa, belajar. Ya, kalau yang belum bisa, belajar. Ya, seperti Kristus. Apa yang Tuhan mau lagi karakter seperti Kristus? Kejahatan. Di firman Tuhan katakan kejahatan jangan dibalas lagi dengan kejahatan nih, di ayat 15. Supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Ya, waktu kamu ditonjok jangan tonjok lagi. Jadi kejahatan itu kita harus balas dengan kebaikan. Ya, dengan kebaikan, dan itu perlu usaha. Jadi kita perlu usaha untuk melakukan hal-hal yang Tuhan inginkan. Waktu dia menjahati kita, waktu dia menyakiti hati kita, ya kita nggak usah balik lagi. Ya, waktu dia ngomongin kita, ya udah dengar, ya udah aja. Berdoa lebih baik. Ya, mendekatkan diri kepada Tuhan lebih baik. Jadi kita harus berusaha nih. Aduh, gemes Tuhan, tolong Tuhan. Saya nggak mau balas Tuhan gitu ya. Jadi kita harus berusaha supaya kita jangan membalas kejahatan itu dengan kejahatan. Kalau bisa kejahatan dia kita balas dengan kebaikan. Itu yang Tuhan mau. Tapi kan susah. Ya, kejahatan itu kita balas dengan kebaikan. Orang dia udah nyakitin saya. Ya, saya dengar kesaksian Bu Herti ya, saudaranya menikam. Puji Tuhan, kalau kita tidak mengerti kehendak Allah, bisa nggak kita berbuat baik sama dia? Nggak bisa. Semua kita libatkan Tuhan. Saya percaya Bu Herti mungkin puasa kali untuk menghadapi saudaranya yang jahat itu. Ya, melibatkan Tuhan. Jadi enak kita ngomong, tek, dia malah merangkul, dia malah menangis. Belum dia ngomong, Bu Herti belum ngomong macam-macam, dia ketemu aja udah takut. Itu semua perbuatan Tuhan. Ya, karena kita mau melibatkan Tuhan, maka masalah kita mah kecil, sama Tuhan dihapus. Gua yang lawan. Siapa yang dapat melawan Tuhan? Gak ada. Jadi lawannya belum kita ngomong aja udah dia yang nangis duluan. Jadi seperti itulah waktu kita mau melibatkan Tuhan. Ya, apalagi banyak sekali di sini hal-hal yang gak perlu kita balas ya dalam kejahatan ya. Ya, terus ampunilah musuhmu. Ya. Tuhan mengajarkan kita untuk mengampuni musuh kita. Kasihilah mereka. Ya, sanggupkah kita mengampuni musuh kita? Kadang-kadang hati kita ini, masih masih sakit, masih belum bisa menerima, ya sudah disakiti, ya tidak bisa menerima. Tapi Tuhan maunya apa? Kita harus mengampuni. Tuhan maunya kita harus mengampuni. Jadi kalau kita tidak mengampuni, Bapamu yang di sorga juga nggak bakal mengampuni kita. Kalau kita nggak mau mengampuni orang, ya nggak bakalan Tuhan Yesus juga mau mengampuni kita. Ya, harus kalau kita buat salah, say sorry, supaya orang itu tidak merasa sakit hati sama kita. Ya, misalkan saya injek si Dina, sorry ya Lin. Jadi kita harus say sorry dulu. Ya, kalau kita berbuat sesuatu yang tidak menguntungkan bagi orang itu, kita katakan sorry ya Lin, maafin saya.
Ya, orang tidak mau minta maaf dan mengampuni itu sangat sulit. Itu yang membuat doa-doa kita juga terhalang. Ya, itu yang membuat doa-doa kita tidak nyambung kepada Tuhan. Tuhan tidak mendengar. Tuhan tutup telinga. Karena apa? Tuhan itu adalah kasih adanya, mengasihi, mengampuni. Ya, kalau kita tidak mengampuni, Bapa kita di sorga juga tidak mau mengampuni kita. Ya, Lord Father tidak mau mengampuni kita. Tuhan tutup pintu surga buat kita. Oleh sebab itu sore hari ini kita mau belajar mengerti kehendak Tuhan. Ya, jangan maunya kita sendiri. Udahlah, nggak masalah. Dan lagi juga udah saya udah ampuni kok, saya udah ampuni. Tapi Tuhan lihat hati kita. Ya, cara mengampuni yang benar, datangi orang tersebut, kita katakan, engkau telah menyakiti hatiku. Misalnya saya kecewa sama kamu. Waktu kamu bilang begini. Saya sangat sakit hati saya. Tapi hari ini saya mengampuni kamu. Dan ampuni saya. Saya pernah lakukan hal itu. Waktu, udah berapa puluh tahun yang lalu. Waktu ada gathering juga di gereja saya. Waktu saya beli rumah. Orang tersebut, dia bilang udah ada surat izin bangunannya. IMB-nya udah ada. Ternyata waktu saya lihat-lihat nggak ada IMB-nya. Saya udah bayar cash, saya udah di notaris, udah bayar. Terus saya tanya, kemana ya Pak IMB-nya? Loh sudah ada. Nggak ada. Setahu saya kan IMB itu besar ya. Gambar tanah itu di kiri, kanan, depan, belakang rumah orang. Tapi nggak ada. Dia bilang ada. Kecewa. Sama orang Kristen, sama-sama orang Kristen. Saudara jangan pikir di gereja itu orang-orang kudus, orang-orang baik. Gereja itu adalah bukan rumah ibadah sebetulnya. Gereja itu adalah sebuah bengkel bagi orang-orang yang sakit. Ya, jadi bukan orang yang kudus-kudus di gereja itu. Saya kecewa loh. Malah satu gereja. Saya sakit hati. Suami saya juga gak mau ke gereja lagi. Kesel ngeliat orang itu. Tapi waktu saatnya Tuhan panggil saya, Tuhan ketuk pintu hati saya. Kalau kamu tidak mengampuni Bapak ini, aku tidak akan pernah mengampunimu. Pelayananmu sia-sia. Aku tutup mata. Itu Roh Kudus terus berbicara. Saat itu pendeta itu percis yang membawakan firman itu. Dia katakan ada satu orang yang mau mengampuni. Ampunilah saat ini, saya beri waktu. Aduh Tuhan, semua jemaat jangan ada yang tengok kiri kanan. Bapak itu duduknya di depan, saya di belakang. Agak 3 bangku mungkin bedanya. Saya samperin. Tadi saya mundur, maju. Mundur lagi. Apa saya mau gak ya? Gue sebel banget. Gue dibohongin. Kan bikin IMB mahal. Ya kan? Bikin surat izin bangun mahal. Bikin lagi. Kurang asem. Saya dibohongin. Udah maju mundur. Tapi Roh Kudus terus mendorong. Kamu akan masuk neraka kalau kamu tidak mengampuni. Aku pun tidak mau mengampuni. Tiba-tiba saya langsung maju. Saya tepuk pundaknya. Saya bilang sama dia, Pak, saya pernah sakit hati sama kamu. Weh, kaget dia, nggak merasa. Kenapa? Ya waktu kamu jual rumah sama saya nggak ada IMB-nya, kamu bilang ada. Tapi nggak apa-apa lah, nggak masalah, saya sudah buat kok IMB-nya lagi. Gitu. Cuman saya kecewa sama kamu. Harusnya kamu bilang aja terus terang gitu kan. Saya minta ampun sama dia. Saya maafin kesalahanmu. Akhirnya dia juga, oh ya, kalau begitu maafin juga ya saya. Saya salaman gitu ya. Ya sudah saat ini plong saudara, sampai saat ini saya bergaul baik sama Bapak itu, bercanda-bercanda malah sama ibunya, semua tidak ada apa-apa. Itu namanya pengampunan yang sejati. Samperin orangnya. Saat ini waktu saudara mendengarkan firman Tuhan, jangan keraskan hatimu. Samperin bagi siapa yang pernah menyakiti hati kita. Jadi cuman bukan berdoa, Tuhan saya ampuni Tuhan. Ibu Rida dia nyakitin hati saya Tuhan. Dia bilang masakan saya gak enak Tuhan. Saya sakit hati Tuhan. Jangan begitu. Samperin Ridanya. Rida kamu bilang ini ya gitu. Ya maafin saya ya Rid, saya emosi. Atau gini saya samperin. Kan bisa. Jadi jangan dibaik-baik, samperin. Itu pengampunan yang sejati. Itu yang saya tahu dari hamba-hamba Tuhan yang saya sering dengar. Kalau saya nggak sering mendengar, kalau firman Tuhan itu cuman masuk sini, keluar sini, masuk sebelah sini, keluarnya di sini, saudara nggak akan pernah tahu apa yang mengerti, apa yang Tuhan mau dalam hidup saudara. Saudara mau mengampuni?
Saudara mau membalas kejahatan dengan kebaikan? Amin. Janji sama Tuhan, ya. Jangan cuma amin tapi tidak melakukannya. Ya, puji Tuhan, ya. Haleluya, ya. Nah, ada lagi karakter Yesus yang perlu, ya. Karakter Kristus. Yesus itu orangnya tidak pernah komplain. Yesus itu orangnya enggak pernah kritik. Saudara mau tahu nggak ayatnya di mana? Yesus nggak ada sih di situ. Yesus, saya orangnya tidak pernah kritik, nggak ada. Tapi saya baca di Yohanes, ya, kita lihat, ya. Yohanes, ya, saudara lihat nih, ya, Tuhan Yesus nggak pernah kritik, nggak pernah komplain. Siapa yang sering komplain? Gambarannya Tuhan Yesus yang sering komplain. Tuhan Yesus yang nggak pernah komplain, ya. Dibaca di Yohanes pasal yang kedua, ya, ayat 1 sampai 4. Di situ perikopnya perkawinan di Kana. Saya baca, ya. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur, kata ibu Yesus. Apa kata Yesus? Apa dia komplain? Salah dia sendiri kehabisan anggur. Namanya orang pesta kan, lu undang berapa? 1.000, lu harus kasih 2.000, ya mungkin 3.000 gelas lah anggur lu sediain. Masa sampai kekurangan? Komplain kan Tuhan Yesus, kritik, salahnya sendiri, ngapain suruh-suruh gue gitu, ya. Tapi apa kata Tuhan Yesus? Mau apakah engkau daripadaku, ibu, saatku belum tiba. Bukan Tuhan Yesus menunda mujizatnya, dia bilang katakan saatku belum tiba, ibu. Tapi apa? Tuhan Yesus tunggu. Ada respon nggak? Waktu ibu Yesus menyuruh para pelayan-pelayan itu. Nanti kalau ada Yesus, ya, apa yang dia katakan, suruh isi. Kamu isi aja, ya. Nah, Tuhan Yesus tinggal nunggu responnya. Allah tinggal nunggu respon kita. Ya, apakah waktu disuruh mau? Waktu itu Tuhan Yesus lihat bejana-bejana yang kosong, yang sudah habis anggur-anggurnya. Tuhan suruh isi dengan air. Kalau dia tidak meresponi, jadi nggak air menjadi anggur? Apa nggak ada airnya? Bejana kosong, jadinya cake kali kalau kosong. Ya, tapi mereka meresponi semua, sehingga ada mujizat yang luar biasa. Begitu juga kita. Waktu Allah menyuruh kita mengampuni, waktu Allah menyuruh kita kejahatan dibalas dengan kejahatan, waktu Allah menyuruh kita jangan bohongi lagi suami lu, jangan bohongi lagi suami kamu, waktu Allah menyuruh kepada kita untuk menguduskan diri kita, baik yang masih ada suami sebagai seorang istri maupun yang jadi gitu, ya. Jadi kita semuanya harus mengikuti kehendak Allah. Maka akan ada mujizat yang luar biasa. Amin. Amin. Mujizat itu akan terjadi kalau kita mau meresponi kehendak Allah. Tapi kalau kita nggak pernah meresponi, saudara jangan harap. Saudara cuma amin, haleluya, amin orang khotbah. Tapi saudara nggak meresponinya, itu sebabnya. Kenapa? Kemarin Maria itu duduk diam di kaki Tuhan. Apakah Maria cekekek ketawa, nanya-nanya, gini-gini? Enggak, dia duduk diam di kaki Tuhan. Dia meresponi firman Tuhan, ya. Maka Tuhan memberkati dia. Ya, jadi kita saat ini kita responi firman Allah. Ya, saya menghimbau, sia-sia kita datang tiap Selasa ke persekutuan doa kalau kita tidak pernah mau meresponi. Ya, kita tiap minggu sekali loh. Kalau di saya kan El Shaddai sebulan sekali. Ini seminggu sekali loh, saudara, rugi. Udah susah-susah jalan ke sini, ya. Tapi kita nggak merespon, nggak dapat apa-apa. Belajar. Berapa sih usia kita? Masih berapa tahun lagi kita hidup? Kita nggak tahu pulang dari sini tiba-tiba besoknya nggak ada nafas. Mana tahu? Tuh, jangan kata Oma. Nah, ini bukan nakut-nakutin nih Oma. Ya, jadi Allah maunya kita masuk surga. Allah tidak mau kita binasa. Kenapa? Kita harus meresponi firman Tuhan. Kita harus melakukan kehendak Tuhan. Mulai hari ini, waktu firman Tuhan ditaburkan, janganlah keraskan hatimu. Amin. Amin.
menyala dan layanilah Tuhan. Karena rohmu menyala